malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Sekali lagi selamat malam Indonesia. Selamat berjumpa kembali di tahun 2011. Tanpa terasa minggu malam bersama Selamat Raharjo telah menginjak tahun ketiga. Nah, pada pembukaan tahun ini kami memberikan prioritas pertama kepada apa yang kita namakan perempuan Indonesia. Nah, untuk itu di kafe saya yang sederhana ini, saya menginginkan kita bicara serius tapi santai, dan kita juga ditemani oleh seorang penyanyi yang dalam hal ini akan mencoba menyanyikan lagu-lagu yang ada hubungannya dengan kita. Dan penyanyi itu suaranya bagus dan cantik pula. Siapa lagi kalau bukan Yani. Terima kasih Om Selamat. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia dan selamat malam Indonesia. Oke, Om Selamat, saya di sini nggak sendiri. Iya ya. Nggak bisa nyanyi kalau sendirian. Ada yang punya jemari yang sakti. Woi, sakti. Kita sambut dengan tepuk tangan Mbak Ratna. Oke, Ratna. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Sang surya menyinari dunia. Aduh. Kalau kita nyanyikan itu seolah-olah wanita Indonesia itu ada dalam posisi yang sempurna. Ada dalam posisi di mana perempuan diartikan sebagai benar-benar perempuan, tempat yang diempukan. Sehingga dengan demikian, redaksi TVRI meminta saya untuk membuka tahun ini dengan membicarakan tentang ibu tadi. Ibu, saya tidak paham ya, kenapa selalu menggunakan kata ibu untuk sesuatu yang menjadi pusat. Ibu kota, ibu pertiwi, ibu negeri. Nah, mudah-mudahan teman-teman malam ini bahwa kata ibu itu harus kita terjemahkan dalam bentuk yang hari ini kita miliki, yaitu perempuan-perempuan Indonesia. Jadi saya kira pada malam ini saya mengundang beberapa pembicara dan aktivis perempuan yang selalu berpikir tentang masalah perempuan. Dengan demikian judul dari pembicaraan kita ini, redaktur TVRI meminta saya menggunakan judul Harapan Perempuan di tahun 2011. Ya, untuk itu saya nggak berani ngomong sendirian, apalagi tentang perempuan. Maka untuk itu saya akan mendekati seorang aktivis yang luar biasa, saya kagum sekali pada Mbak Baby Jim Aditya. Wah, selamat malam. Selamat malam Mas Selamat. Ini kalau lihat ininya, aduh, predikat Anda di M. Apa psi, M, CH, CHT, psikolog, aktivis, hipnoterapis, bukan main. Alhamdulillah. Jadi bisa ya. Saya benar-benar bersama teman-teman di sini sangat memerlukan informasi tentang perempuan. Jadi bisa sharing ya. Insya Allah bisa Mas. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam Mbak Baby. Mbak Nina. Siap. Waduh, ini kita menamakan Ibu Nina ini, Nina Tursina, sebagai Ibu UKM. Terima kasih, Ya. Subhanallah, terima kasih. Ini Ibu, ya? Ini kerennya Bunda UKM. Jadi perempuan yang menemani para perempuan ulet ya, yang Betul. berusaha di UKM. Jadi Perempuan yang tahan banting. tahan banting ya. Jadi seperti Mbak Baby, kita mau sharing Mbak ya. Siap. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Nina. Selamat malam. Malam. Ibu
Lita Gading, Dokter Anda Lita Gading, psikologi. Betul. Jadi kira-kira sebagai psikolog, kira-kira apa yang sih mau diomongin nih malam ini sama Ibu? Mungkin saya lebih ke fokus ke perbedaan gender itu ya. Oh, jadi itu yang nanti Ibu di-share ke kita? Betul, di-share. Oke, selamat Karena malam banyak buat sekali Lita. hal yang mesti diangkat. Yang terakhir, Ibu Jaleswari. Gua kenapa saya harus pakai Ibu Jaleswari? Karena namanya panjang sekali. Jaleswari Pramoda Wardani, peneliti LIPI. Seperti yang lain, Bu? Menjanjikan menyebarkan apa yang Ibu tahu? Ya. Begitu ya? Ya. Apa kira-kira yang Ibu mau sampaikan? Ya, ketika kita bicara soal perempuan pekerja migran, ingatan kolektif kita selalu bicara soal kematian, penganiayaan, dan kekerasan. Wah, oke tuh, sangat berkejalan. Luar biasa. Tapi saya tidak mau memperkenalkan yang ini, tapi apa boleh buat kalau dia nanti ngambek saya nggak ditemani lagi. Teman saya yang selalu, walaupun dia nggak terlalu ahli soal perempuan, tapi biarlah kali ini saya minta izin yang hadir di sini untuk dia ikut serta ya, budayawan kita, Bapak Arswendo Atmowiloto. Jadi kata Pak Wendo, Slamet itu selalu meminta pendapat kita. Tetapi apa pendapat Slamet sendiri tentang perempuan? Nah, saya tadi berpikir saya mau bicara, tapi diingatkan oleh produser saya, sudah saya wakili aja dengan prolog dari TVRI. Kira-kira begitu. 1,5 menit prolog TVRI. Sikap optimis memasuki tahun 2011 ternyata belum cukup. Sejumlah indikasi negatif mulai menghadang di awal Januari 2011 ini. Inflasi yang antara lain dipicu dengan kenaikan harga cabai, karut-marut di bidang hukum yang semakin mencengangkan, dan kesibukan politikus merebut kekuasaan dalam pemilu 2014 sungguh memprihatinkan. Di koran, di radio, dan televisi, semua orang penting Republik ini hanya bicara tentang akibat. Sementara penyebab yang menjadi sumber dan akar permasalahan dibiarkan membesar dan menjadikan persoalan tidak pernah selesai. Kegaduhan di Republik ini kebanyakan hanya untuk menutupi masalah dengan masalah. Siapa peduli dengan lumpur lapindo yang membenamkan harapan dan mengubur peradaban ribuan warga Sidoarjo? Siapa peduli dengan nasib perempuan pekerja migran yang teraniaya dan bahkan hilang tak tentu rimbanya, dan banyak ketidakpedulian lainnya yang memberatkan kita. Di tengah kegalauan di negeri ini, yang paling rentan adalah nasib perempuan. Mereka kebanyakan hanya menjadi komoditas politik pencitraan yang hanya disanjung dalam pemilu, baik pusat maupun daerah. Kejahatan terhadap perempuan melampaui semua sektor. Mereka menjadi korban penyiksaan sebagai tenaga kerja, menjadi korban penyebaran penyakit HIV, dan tidak jarang dieksploitasi secara ekonomi. Jika di tahun 2011 nasib kaum perempuan semakin membaik, maka itu adalah pertanda optimisme di negeri ini terpelihara dengan sehat. Itu pendapat dari teman-teman TVRI. Tapi kita boleh menyangkalnya, atau kalau bisa lebih menambahkan atau menggarisbawahi, kita bebas di sini. Saya coba memulai dari Mbak Baby ya. Highlight aja Mbak Baby. Kira-kira apa sih yang bahan yang paling tepat untuk kita bicarakan tentang harapan wanita Indonesia tahun 2011? Terima kasih Mas Slamet. Pertanyaan yang paling sederhana barangkali, masih boleh nggak sih kita punya harapan di negara ini? Di TVRI punya. Di TVRI boleh ya? Masih ada. Khususnya di ya. acara Mas Slamet sama Mas Wendo. Saya kok sebagai orang yang bekerja di lapangan paling bawah, yang selalu menjangkau kelompok-kelompok yang paling dimarginalkan oleh sistem, oleh budaya, dan oleh struktur masyarakat, merasa kok makin lama makin jauh harapan itu gitu ya. Dan kalau bicara tentang perempuan dalam kaitan dengan pekerjaan saya, tahun 2009, tahun 2010 kita lihat bahwa semakin banyak ibu rumah tangga yang setia kepada suami dalam perkawinan monogami yang terinfeksi HIV justru dari suaminya sendiri. Oh ya? Dan itu menguatkan
temuan-temuan saya dalam penelitian-penelitian dalam beberapa tahun terakhir ini, bahwa semua yang kita harapkan dari perempuan dalam masyarakat patriarki seperti di Indonesia ini, seperti ketaatan, ketundukan, kepatuhan, menerima, memaafkan, pasif dan sebagainya, itu ternyata menjadi kehilangan relevansi karena yang dituntut melakukannya, terutama dalam perilaku seks ya, kalau bicara HIV/AIDS, yang dituntut melakukannya hanya perempuan. Sementara laki-laki sebagai pasangan yang mempunyai kekuasaan lebih besar dalam masyarakat patriarki, dalam tanda kutip ya, memiliki semua permissiveness, semua keserbabolehan dan semua keistimewaan atau privilege, sehingga akhirnya kita melihat bahwa dalam giliran terakhirnya ibu rumah tangga, perempuan-perempuan dan bayi-bayi adalah korban-korban sunyi dari epidemi HIV/AIDS. Waduh, terima kasih. Aduh, ini saya lempar dulu ke psikolog deh kalau gitu. Ini masalah gender tadi ya. Ini gimana coba? Gimana tadi? Iya, perbedaan gender di sini memang khususnya Indonesia itu sektoral untuk pekerja memang sangat-sangat dipisah-pisahkan gitu ya. Artinya pekerjaan untuk sektor laki-laki itu lebih di nomor satukan gitu ya. Wanita dianggap kelas nomor 2 gitu. Nah, ini yang mau saya sosialisasikan mungkin ya dalam bentuk-bentuk. Ya, tapi highlight aja betul, dulu ya gitu. Sosialisasikan supaya bahwa wanita juga kuat kok gitu dengan sektor laki-laki yang memang sekarang sudah harus di-explore. Kok pakai kok gitu, kenapa? Ya, perempuan karena, kuat kok. Betul, karena dianggap wanita itu adalah wanita yang lemah, wanita yang tidak punya kekuatan apa-apa, wanita yang suka menangis, yang punya bermain dengan perasaan. Nah, dianggap itu karena stereotip ya, stereotip, paradigma, itu karena budaya, etnis, lingkungan dan sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana untuk membangkitkan para wanita menjadi seorang yang kuat. Iya, oke. Tapi kata Jaya Suprana dalam tulisannya di Kompas, itu kalau menahan air mata itu mengandung racun loh. Oh, ya. Jadi kenapa perempuan itu sehat dan lama hidupnya? Karena racunnya sering keluar. Ya, dibandingkan laki-laki yang nahan-nahan racun itu ya, sehingga cepat perginya gitulah dibandingkan perempuan. Jadi kalau Mbak Jales gimana Mbak Jales? Iya, dalam konteks kajian saya pikir 30 tahun kita mengirim buruh migran kita ke luar negeri itu ternyata tidak mempunyai implikasi yang signifikan bagi perubahan hidup mereka. Pelabelan-pelabelan pahlawan divisa ternyata tidak diikuti dengan penghargaan secara konkret tentang perlindungan. Dan ini bisa kita deteksi dari betapa kecilnya anggaran untuk perlindungan itu sendiri. Jadi kita mungkin perlu mempersoalkan ini. Kenapa dari tahun ke tahun, 2008 itu 542 meninggal dunia di negeri orang, 2009 naik jadi 1000 dan sebagainya. Kemudian belum lagi 117 menunggu hukuman mati di negeri orang. Dan ini angka-angka ini cenderung meningkat. Sementara kita, pemerintah terutama, itu tidak memberikan perlindungan hukum yang signifikan. Jadi persoalan-persoalan kita tuh sangat reaktif, kasuistik, dan ibarat demam, Mas Slamet. Jadi ketika itu demam tinggi kita kebingungan, kita cari gimana solusinya. Tapi ketika demam mereda kita tinggalkan lagi. Jadi sangat situasional ya? Sangat situasional, parsial, jangka pendek. Selalu solusinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Jales, terima kasih. Tadi peneliti, pengamat, dan juga aktivis perempuan. Sekarang dari pelaku. Misalnya teman-teman perempuan di teman-teman UKM misalnya, bagaimana Bu? Tapi mungkin kalau saya menyorotinya berbeda, Ya, karena dari kalau seorang perempuan pengusaha, kita harus bisa tampil bahwa kita ini adalah perempuan yang ulet, perempuan yang mampu, perempuan yang mandiri, karena untuk membuktikan kepada customer. Sehingga kalau kita merasa lemah, customer pasti akan dampaknya customer. Jadi saya yakin tahun 2011 itu adalah harapan bagi perempuan. Indikasinya apa Bu? Indikasinya walaupun sekarang dibanjiri oleh produk-produk dari China, dari India, tapi perempuan pengusaha tidak perlu takut.
jadikan itu semua menjadi peluang. Dengan catatan perempuan harus lebih kreatif, lebih profesional, lebih tahan banting, tapi harus dapat dukungan dari semua pihak. Kalau Indonesia mau merebut pasar, mari kita sama-sama rebut pasar dalam negeri, kalau perlu dan luar negeri. Dan pemikiran wanita itu ada jalan keluarnya. Harus ada jalan keluarnya, dan kita sudah buktikan bahwa dunia usaha sudah membuktikan bahwa 30% dari total semua pengusaha didominasi oleh perempuan, dan sisanya juga dikelola oleh perempuan 30%-nya. Jadi kita bangga jadi perempuan. Oke, Mas Wendo, ini ngomong-ngomong perempuan mesti ini harus punya opini deh. Gimana coba? Iya, menyenangkan lah malam ini, tahun baru, udah suasananya lebih celing lah ini. Tapi gini, Mas, perempuan kurang dihargai di masyarakat kita. Jangan marah dulu, baby, memang benar gitu. Maksud saya kurang lebih kita perempuan itu menjadi lebih berharga ketika dia menjadi istri, ketika menjadi ibu. Coba yang maju pengusaha-pengusaha atau bukan pengusaha, Persid, Persatuan Istri Tentara, loh kan. Rumah sakit yang dibesar-besarkan, rumah sakit ibu dan anak. Persatuan yang sekarang punya dana gede segala macam, istri-istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, loh kan. Bukan sebagai perempuannya, tapi fungsinya direduksi atau direndahkan. Ya nggak direndahkan lah, nanti marah lagi. Hanya sebagai menjadi istri, kemudian menjadi ibu. Setelah dilahan itu enggak. Nah, ini tidak tolak yang sangat-sangat menurut saya jahatlah patriarkatnya kamu, saya ini. Makanya kita mesti minta maaf kepada para perempuan ini. Tapi lebih daripada itu mungkin ini panggilan yang luar biasa. Artinya setiap apa yang diperjuangkan kaum perempuan ini, karena dia juga harus menjadi seorang ibu atau seorang istri, ini mungkin menyangkut keluarga. Nah, kalau dari sini titik tolaknya, barangkali kita bisa berharap. Kalau enggak, begitu perempuan mau ada aneh-aneh dikit, masyarakatnya sendiri kurang bisa menghargai. Ngapain sih itu baby itu pelusuran di daerah-daerah pelacuran, emang kurang pelacurnya kok dia kesana-kesana. Misalnya aja baby. Mending laku ya Mas ya. Iya, mending kalau ada yang nawar, kalau nggak ya. Atau Ibu Nina gitu. Pada saat yang sama beliau ini dituntut juga melakukan, apakah dia sebagai ibu dalam keluarganya, sebagai istri, apakah sebagai penyanyi pun masih akan begitu. Jadi double peran gandanya inilah yang mulia. Nah, kalau kita tadi menyantumkan di awal harapan kita ini harus bertumbuh pada ini, memang berat. Beruntunglah kita menjadi lahir sebagai kaum laki-laki. Oh gitu? Iya, cuman sedihnya karena kita nggak bisa lahir dari sesama laki-laki itu aja. Kita jadi repotnya jadi harus menghormati terus ini dan terlibat terus ke dalam itu. Baik. Jadi bicara tentang ini saya masih punya setengah menit ini. Siapa yang mau ngambil setengah menit saya? Ibu, setengah menit. Menurut Juliet katanya, kemajuan suatu bangsa adalah dilihat sampai sejauh mana kemajuan perempuannya. Luar biasa. Ya, jadi ini adalah memang kewajiban kita semua sebagai perempuan. Saya senang sekali bisa bertatap di sini dengan perempuan-perempuan, karena kita harus bergandeng tangan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita buktikan bahwa kita juga ikut berperan aktif menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesejahteraan rumah tangga, dan juga melahirkan macam-macam ya. Justru fungsi yang begitu banyak itu, tapi kita tetap bisa membuktikan bahwa Baik. Saya kira kita bicara tentang perempuan dengan segala macam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Kita masuk ke dalam masalah yang sebenarnya kita bicarakan tentang masalah potensi apa sih sebetulnya dari bangsa ini. Ternyata wanita laki-laki itu ya tidak ada bedanya. Perbedaannya mungkin secara biologis. Sehingga dengan demikian kami berharap pada segmen yang akan datang ini kita membicarakan arti perempuan lebih jauh dari hanya sekedar orang yang diempukan hanya dalam bentuk wacana, atau kata orang lain wanita itu hanya wani ditoto, ya kan? Itu saya kira Konco Wingking, Bung Karno sudah marah loh dengan sarinahnya itu. Beliau bilang tidak ada, itu perempuan Konco Wingking. Dengan demikian jangan kemana-mana, tetaplah di TVRI, dan tetaplah di TVRI.
yang cantik. Kamu tipu aku lagi, mungkin sudah